Cina gemetar. Akhirnya Rusia telah berhasil mengirimkan puluhan kapal perang ke Indonesia. Dalam perkembangan terbaru yang mengejutkan, Rusia telah mengirimkan kapal perang ke Indonesia sebagai bagian dari kerjasama militer dan diplomasi maritim yang semakin erat antara kedua negara. Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis untuk memperkuat hubungan bilateral dalam bidang pertahanan, serta meningkatkan kehadiran Rusia di kawasan Asia Tenggara. Kapal perang Rusia yang dikirim ke Indonesia ini merupakan bagian dari latihan bersama dan kunjungan resmi, yang bertujuan untuk memperkuat interoperabilitas angkatan laut kedua negara. Latihan ini akan fokus pada peningkatan kemampuan patroli maritim, operasi penyelamatan, dan respons terhadap ancaman di perairan internasional. Kehadiran kapal perang ini juga menjadi simbol peningkatan hubungan strategis antara Indonesia dan Rusia dalam beberapa tahun terakhir, di mana kedua negara sering bekerja sama dalam sektor pertahanan, khususnya dalam pengadaan alutsista. Menteri Pertahanan Indonesia menyambut baik kedatangan kapal perang Rusia ini, menyebutnya sebagai langkah penting dalam mempererat hubungan pertahanan kedua negara. Ini merupakan bentuk komitmen nyata antara Indonesia dan Rusia untuk menjaga stabilitas di kawasan dan memperkuat kerja sama militer di masa depan. Langkah ini juga dilihat sebagai upaya Rusia untuk memperluas pengaruh militernya di kawasan Asia Pasifik, di mana negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Cina juga berlomba meningkatkan kehadiran mereka. Indonesia, dengan posisinya yang strategis di jalur maritim internasional, menjadi mitra penting bagi Rusia dalam menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan ini. Selain latihan militer bersama, kunjungan kapal perang Rusia ini juga akan melibatkan kegiatan diplomasi pertahanan, termasuk kunjungan resmi ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dan pertemuan dengan pejabat tinggi militer Indonesia. Kehadiran kapal perang Rusia di Indonesia tidak hanya memperkuat kerjasama di bidang pertahanan, tetapi juga diharapkan dapat mendorong peningkatan hubungan ekonomi, termasuk di sektor energi dan teknologi militer. Kedua negara terus menjajaki berbagai peluang kerjasama yang dapat memberikan keuntungan strategis bagi masing-masing pihak. Dengan meningkatnya dinamika geopolitik di kawasan Asia Tenggara, pengiriman kapal perang ini menjadi sorotan penting dalam konteks keamanan regional. Indonesia, yang selalu berpegang pada prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, diharapkan dapat menjaga keseimbangan dalam menjalin hubungan baik dengan berbagai negara besar, termasuk Rusia. Pengiriman kapal perang Rusia ke Indonesia ini diprediksi akan memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas regional dan keamanan maritim, terutama di wilayah Asia Tenggara yang merupakan salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Banyak pengamat menilai bahwa langkah ini menandakan peningkatan peran Rusia di kawasan yang selama ini didominasi oleh kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Cina. Pemerintah Indonesia juga menegaskan bahwa kerjasama ini tidak akan memengaruhi hubungan strategis Indonesia dengan negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat dan Cina. Di tengah ketegangan geopolitik global, terutama terkait konflik Ukraina dan ketegangan di Laut Cina Selatan, kehadiran kapal perang Rusia di Indonesia memicu berbagai tanggapan dari negara-negara tetangga. Beberapa pihak melihatnya sebagai strategi Rusia untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik, sementara yang lain menilai Indonesia dapat memainkan peran kunci dalam menyeimbangkan kekuatan di kawasan ini. Sejumlah analis militer berpendapat bahwa pengiriman kapal perang ini mencerminkan komitmen Rusia untuk memperkuat aliansi strategis dengan Indonesia, sebuah negara yang memiliki posisi geografis penting dalam jalur perdagangan internasional dan perairan strategis seperti Selat Malaka. Kerjasama ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menjaga keamanan maritim dan mengatasi ancaman keamanan non-tradisional seperti perompakan, penyelundupan, dan terorisme di laut. Meskipun kerjasama ini diterima dengan baik oleh Indonesia, beberapa negara tetangga mungkin memperhatikan dengan seksama perkembangan ini. Australia, sebagai salah satu sekutu dekat Amerika Serikat di kawasan, mungkin menganggap langkah ini sebagai tanda bahwa Indonesia sedang memperluas hubungannya dengan kekuatan-kekuatan besar lainnya, termasuk Rusia. Sementara itu, negara-negara ASEAN lain, seperti Malaysia dan Singapura, kemungkinan besar akan memantau dampaknya terhadap dinamika keamanan kawasan. Namun, Indonesia sebagai negara dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, telah menegaskan bahwa pengiriman kapal perang Rusia ini murni untuk latihan militer dan kerja sama maritim, serta bukan bagian dari aliansi militer formal yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. Pengiriman kapal perang ini juga membuka peluang baru bagi kerja sama pertahanan yang lebih mendalam antara Rusia dan Indonesia. Sebelumnya, kedua negara telah menjalin kerjasama di bidang pengadaan alutsista, termasuk pembelian jet tempur Sukhoi, helikopter, dan tank. Dengan kehadiran kapal perang Rusia ini, kerjasama di bidang pertahanan laut diperkirakan akan semakin ditingkatkan, baik dalam hal pelatihan, teknologi, maupun transfer pengetahuan. Selain itu, ada juga potensi peningkatan kerjasama di bidang teknologi pertahanan, di mana Rusia dikenal memiliki keunggulan di sektor persenjataan canggih.
Indonesia mungkin akan melihat peluang untuk memperkuat armada angkatan lautnya dengan teknologi kapal perang, sistem persenjataan maritim, dan radar dari Rusia guna menghadapi tantangan keamanan maritim di masa depan. Selain dampak geopolitik dan keamanan, pengiriman kapal perang Rusia ke Indonesia juga diperkirakan akan memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi, khususnya dalam bidang industri pertahanan nasional. Indonesia selama ini telah berupaya meningkatkan kemandirian di sektor pertahanan dengan mendorong pengembangan industri alutsista lokal. Kehadiran kapal perang Rusia ini dapat membuka peluang kerjasama di bidang transfer teknologi dan pengembangan bersama alutsista maritim. Peluang untuk mengembangkan kapal perang dan teknologi pertahanan laut dengan teknologi dari Rusia dapat menjadi lompatan besar bagi industri pertahanan Indonesia. Pengadaan peralatan militer yang melibatkan transfer teknologi seringkali menjadi syarat penting dalam setiap kesepakatan militer yang dibuat oleh Indonesia, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kemandirian pertahanan negara. Dengan demikian, kerjasama ini bisa membuka jalan bagi peningkatan kemampuan dalam memproduksi peralatan militer dalam negeri, seperti kapal perang, sistem radar, dan persenjataan maritim. Bahkan dengan bekerja sama ini juga dapat memperluas peluang bagi perusahaan-perusahaan pertahanan nasional untuk terlibat dalam proyek-proyek alutsista yang lebih besar, baik melalui kemitraan dengan perusahaan pertahanan Rusia maupun melalui proyek pengembangan bersama. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri pertahanan Indonesia di kancah internasional dan membantu negara memenuhi kebutuhan militernya dengan produk buatan dalam negeri. Dari perspektif diplomasi, kerjasama dengan Rusia di sektor militer ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki hubungan strategis dengan banyak kekuatan global. Hal ini dapat memperkuat pengaruh diplomasi pertahanan Indonesia, di mana negara ini tidak hanya bergantung pada satu kekuatan militer atau aliansi tertentu, melainkan menjalin kemitraan yang beragam dengan berbagai negara, termasuk Rusia, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa. Dengan menjalin hubungan erat dengan Rusia, Indonesia juga dapat memperkuat posisi tawarnya dalam berbagai perundingan internasional, baik yang berkaitan dengan keamanan maritim, perdagangan, maupun hubungan pertahanan. Langkah ini juga dapat dilihat sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk menjaga keseimbangan dalam politik global, dengan tidak terjebak dalam rivalitas antara kekuatan-kekuatan besar dunia. Publik Indonesia sebagian besar menyambut positif pengiriman kapal perang Rusia ini, terutama dalam konteks memperkuat kemampuan pertahanan nasional dan menjaga stabilitas maritim di kawasan. Sebagai negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia membutuhkan angkatan laut yang kuat untuk menjaga kedaulatan wilayah lautnya dan melindungi jalur perdagangan yang vital bagi perekonomian nasional. Harapan besar juga muncul bahwa kerjasama ini akan terus berkembang di masa depan, tidak hanya di sektor pertahanan, tetapi juga di bidang ekonomi, teknologi, dan diplomasi. Dengan semakin eratnya hubungan antara Indonesia dan Rusia, kedua negara diharapkan dapat terus memperkuat kemitraan strategis mereka, baik di tingkat regional maupun global. Sejalan dengan ini, Rusia juga dapat melihat kerjasama dengan Indonesia sebagai pintu masuk untuk memperluas hubungannya dengan negara-negara ASEAN lainnya. Saat ini, negara-negara ASEAN sedang berupaya meningkatkan kemampuan pertahanan maritim mereka di tengah meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan. Kehadiran kapal perang Rusia di Indonesia dapat memberikan sinyal kepada negara-negara ASEAN bahwa Rusia siap untuk menjadi mitra dalam meningkatkan kemampuan pertahanan mereka di kawasan yang semakin strategis ini.